perkenalkan nama saya Septiansi Nabilatul Balkis dengan NIM 200320020 dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Nah, materi yang akan saya jelaskan berjudul negosiasi. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih negosiasi itu. Negosiasi yaitu perundingan. Negosiasi yaitu upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif yaitu negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Bagaimana sih realita negosiasi? Untuk mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain. Namun kenyataannya tidak semua dapat diperoleh dalam negosiasi karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Melakukan pertukaran yang kita inginkan. Tawar-menawar yang kita sepakatin tidak semua bisa kita lakukan tanpa kesepakatan bersama. Bagaimana sih sebenarnya negosiasi yang seharusnya dilakukan? Proses mengatasi perbedaan antara kedua belah pihak untuk menyatukan kesepakatan yang sama, sehingga negosiasi mencakup diskusi, kompromi, pertukaran, positioning. Sehingga negosiasi itu mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perbedaan, serta positioning. Nah, di dalam negosiasi ini kita perlu mengetahui yang pertama itu apa yang kita inginkan, yang kedua konsensus yang kita ingin buat, yang ketiga alternatif yang kita miliki, yang keempat pihak yang kita hadapi, serta apa yang kita ingin katakan. Selanjutnya itu, kapan sih negosiasi ini dibutuhkan? Negosiasi ini dibutuhkan ketika ada pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, serta peluang berkompromi. Nah, apa aja sih manfaat-manfaat dari negosiasi ini? Manfaat dari negosiasi ini yang pertama itu tercapainya tujuan, yang kedua memiliki otoritas yang lebih besar, yang ketiga menjalin hubungan baik, yang keempat mencegah dan menyelesaikan konflik. Negosiasi dapat dikatakan sukses jika sudah yang pertama melibatkan komunikasi efektif antara dua pihak, yang kedua setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan, dan yang terakhir kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Bagaimana dengan negosiasi konvensional? Negosiasi konvensional ini yaitu fokus pada kekurangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, serta mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Nah, model negosiasi konvensional yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, serta berdebat. Bagaimana sih negosiasi yang efektif? Yang pertama itu harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi atau fokus pada masalah. Yang kedua, jangan terjebak pada perdebatan posisi. Yang ketiga, buat alternatif sebelum membuat keputusan. Yang keempat, keputusan harus berdasarkan kriteria objektif. Profil negosiator. Yang pertama, konektor. Yang kedua, penjaring. Yang ketiga, produser. Yang keempat, analizer. Nah, selanjutnya juga ada elemen-elemen sukses dalam bernegosiasi. Yang pertama itu waktu persiapan yang memadai, yang kedua sasaran yang jelas, yang ketiga memahami pokok permasalahan, yang keempat strategi atau rencana negosiasi yang jelas, yang kelima taktik negosiasi yang tepat, yang keenam sikap saling menghormati, yang ketujuh informasi lawan negosiasi, yang kedelapan komunikasi yang efektif, kesembilan positive thinking, kesepuluh terbuka untuk bertukar ide, kesebelas mau berkompromi, kedua-belas bangun kesepakatan atau win-win solution, dan yang terakhir evaluasi implementasi. Nah, terkadang perdebatan terjadi dalam negosiasi. Untuk itu dibutuhkan keterampilan berargumen. Langkah-langkah yang harus bisa kita terapkan. Yang langkah pertama yaitu pikirkan sesuatu yang mungkin. Yang kedua, ketahui pikiran pihak lain. Selanjutnya ada kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi, yaitu menginginkan sesuatu yang berlebihan
saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.